Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sekarang sampai bab ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang makhluk apa yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis-hadis tersebut pada intinya menerangkan bahwa ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan pertama kali ruh Muhammad dari cahaya keindahannya. Allah berfirman, "Saya menciptakan ruh Muhammad dari cahaya wajahku." Lalu Rasulullah bersabda, "Pertama kali yang diciptakan Allah adalah ruhku. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah pena. Pertama kali yang diciptakan Allah adalah akal." Memaknai hadis-hadis tersebut bukan berarti hadis yang saling berbeda hingga mempunyai arti yang berlainan dan bertentangan, melainkan memiliki pengertian makna yang satu, yaitu hadis yang memaknai hadis yang lain. Satu makna tadi yaitu hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Muhammad disebut cahaya karena ia bersih dari kegelapan. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Selanjutnya, hakikat Rasulullah disebut akal karena dengan akal itu orang mengetahui segala sesuatu, dan pengetahuan itu berpangkal pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pena menulis segala ilmu pengetahuan dalam rangkaian huruf-huruf, dan karenanya ilmu dapat diwariskan. Ilmu itu berpusat dari Al-Quran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh itu sendiri bercahaya yang meliputi jagat raya. Oleh karenanya ruh cahaya meliputi alam semesta. Pena dan akal adalah sama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber ilmu pengetahuan, mengingat kandungan Al-Quran meliputi semua ilmu pengetahuan. Tidak satu ilmu pun yang tidak disinggung dalam Al-Quran. Sedangkan semua isi Al-Quran telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku adalah kotanya ilmu." Itulah kiasan pena dan akal yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan intisari penciptaan dan yang pertama diciptakan, yang menjadi asal muasal semua ciptaan. Rasulullah bersabda, "Saya dari Allah dan orang-orang mukmin dari aku." Ruh Rasulullah Muhammad diciptakan di alam lahut dalam rupa yang paling sempurna. Alam itu sendiri merupakan alam ketuhanan atau alam Allah. Allah ini memang sangat khusus, yaitu tempat ruh diciptakan. Alam ini memang sangat khusus, yaitu tempat ruh diciptakan. Di alam lahut tiada yang dapat memasukinya kecuali yang diizinkan oleh Allah. Tidak juga malaikat. Suatu contoh, ketika Rasulullah naik dari Ars menuju Sidratul Muntaha, tempat wahyu sholat disampaikan, Jibril tidak menyertainya karena Jibril tidak kuat memasuki alam lahut atau alam ketuhanan. Konsekuensinya bisa terbakar bila berusaha mendekatinya. Setelah waktu berjalan selama 4.000 tahun, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ars dari cahaya mata Muhammad. Semua isi alam raya ini diciptakan darinya, sedangkan alam semesta diciptakan setelah kurun waktu melewati 360.000 tahun. Berikut adalah rincian Nur Muhammad itu. Bahkan di atas, yang paling atas adalah Nur Muhammad. Di bawahnya ada 4 bagan: pena, lauhul mahfuz, arsy, nur. Di bawah nur ada malaikat penyangga, kursi, malaikat-malaikat, dan alam semesta ini. Di alam semesta ini di bawahnya ada langit, bumi-bumi, jin dan api serta cahaya.
di bawah cahaya ada bagan-bagan cahaya yang menyoroti muka kaum beriman, cahaya di dalam jantung kaum beriman direndam dengan ilmu ilahiyah, cahaya bagi lidah kaum beriman yang bercahaya tauhid, dan yang terakhir berbagai cahaya dari ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur cahaya Rasulullah dibagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama Allah menciptakan pena, dari bagian kedua Lauhul Mahfud, dari bagian ketiga Arsy, bagian keempat Nur, bagian keempat dari Nur itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama Allah menciptakan malaikat penyangga singgasana Hamalatul Arsy. Dari bagian kedua Allah menciptakan kursi majlis ilahiyah, ketika Allah menciptakan semua malaikat atau makhluk langit lainnya. Dan yang keempat Allah menciptakan alam. Sedangkan bagian keempat ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama Allah membuat semua langit, dari bagian kedua membuat bumi-bumi, dari bagian ketiga membuat jin dan api, sedangkan bagian keempat Allah menciptakan cahaya. Bagian keempat ini Allah membagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama Allah membuat cahaya yang menyoroti muka kaum beriman. Bagian kedua Allah membuat cahaya di dalam jantung mereka, merendamnya dengan ilmu ilahiyah. Bagian ketiga Allah membuat cahaya bagi lidah mereka yang bercahaya tauhid, mengesahkan Allah. Dan dari bagian keempat Allah membuat berbagai cahaya dari ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah makhluk-makhluk tersebut di atas diciptakan bukan dari ruh Muhammad, melainkan dari cahaya yang terpancar dari ruh tersebut, lalu dibagi-bagi tersebut di atas. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai alam-alam penciptaan itu, ada baiknya kita simak bagaimana ruh pada umumnya diciptakan pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.